Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-421, dengan judul Latar Belakang Wanita Berpakaian Abu-Abu. Langsung ke dalam alurnya. Gerbang pengobatan ilahi menempati tempat paling suci di ibu kota pengobatan. Sekte ini milik dewa pengobatan, begitu pula gunung kecil ini. Sumur kuno di gunung kecil memiliki vitalitas tak berujung, itu adalah tempat di mana energi abadi melonjak. Ini adalah salah satu gerbang kehidupan yang sangat langka di dunia ini. Wanita berpakaian abu-abu duduk bersila di tanah dengan sikap yang sangat tenang. Dia tidak pindah sejak datang ke sini. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun. Seluruh tubuhnya berdering dengan suara yang indah. Dia tampak luar biasa dan tidak jelas, seolah-olah dia adalah karya seni sempurna yang diukir dari gading. Bawa dia ke sini. Suaranya surgawi dan sangat bagus untuk didengarkan. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, mereka dapat mendeteksi sedikit kesepian dan kelelahan. Penatua yang dihormati dari Divine Medicine Gate, Lin Kun secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Dia hanya ingin wanita ini mengambil tindakan. Dia mengungkapkan ekspresi canggung dan berkata, "Senior, orang itu terlalu kuat. Jika saya membawanya ke sini, saya pasti akan dibunuh." Petik 2. Kemari, kata wanita berpakaian abu-abu. Penatua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi tidak berani untuk tidak patuh. Ketika dia mendengar ini, dia segera berjalan. Dia mengerti dengan jelas betapa menakutkannya wanita ini. Kultivasinya benar-benar luar biasa. Anda harus memahami bahwa sumur leluhur ini sangat kuat. Ini adalah salah satu gerbang kehidupan. Dunia ini tempat banyak formasi beristirahat. Mereka diatur oleh dewa, dan mereka yang masuk niscaya akan mati. Namun, gadis ini tidak hanya bisa masuk, dia juga mulai memperbaiki kuali misterius. Wanita berpakaian abu-abu itu mengangkat tangannya dan menyikatnya, menyebarkan bintik-bintik dari udara. Sebuah karakter pertahanan tunggal yang mengalir dengan cahaya keemasan yang gemilang muncul dan terukir di dada Lin Kun. Ini adalah Lin Kun terharu. Seberapa kuat metode ini? Dia merasa gelombang energi misterius telah ditambahkan ke tubuhnya. Di dalam halaman, Ade dan laki-laki paruh baya sedang linglung. Bahkan sosok hebat yang mereka undang dari Medicine Capital pun ketakutan. Sebenarnya pemuda macam apa yang mereka provokasi kali ini? Si Hao menyapu matanya dan tidak banyak bicara. Karena budidaya mereka sudah hancur, dia juga tidak repot-repot bertengkar dengan keduanya. Di dalam kuali kuning yang berkilau, aroma obat tercium di udara. Sejumlah besar abu berada di bawah 2 pil emas. Setelah sejumlah besar obat-obatan dan bahan spiritual dimurnikan, hanya sejumlah kecil yang tersisa. Pil emas sangat menyilaukan di dalam abu dan mengeluarkan aroma obat. Burung merah besar menatap mereka. Si Hao mengambil wadah giok dan menempatkan 2 pil di dalamnya. Kecemerlangan dan aromanya segera menghilang. Ketika dia melihat ekspresi burung merah besar itu, dia tertawa dan menyerahkannya. Burung merah besar itu bingung. Haruskah dia menerimanya atau tidak? Ini pasti barang bagus. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana si Hao duduk telanjang di dalam kuali dan memurnikan dirinya dengan pil emas, dia masih merasa agak sulit untuk menelan. Lupakan, aku akan menjadi surga yang menantang diriku sendiri dan bukan melalui benda luar. Saya akan tertawa dan merendahkan seluruh dunia. Ia menggunakan kata-kata ini untuk menolaknya. Si Hao menawarkan wadah giok itu kepada yang lain, namun pada akhirnya, mereka semua menolak, terutama Huo Linger dan Yun Si, yang wajah menawannya menjadi sangat merah. Mereka dengan penuh kebencian menatapnya. Jika saya mengungkapkan pil ini ke seluruh dunia,
mereka pasti akan bertarung langsung untuk mendapatkannya. Namun kalian menolaknya seperti sepasang sepatu usang. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ekspresinya yang datar membuat semua orang di halaman memutar mata mereka. Ketika kita memasuki alam pengaturan formasi dan telah mengumpulkan obat-obatan spiritual, mohon perbaiki tungku pil yang berharga. Akan cukup baik jika Anda tidak menolak saat itu, kata nyala api. Si Hao mengangguk. Ini bukan masalah. Pada saat itu, dia pasti tidak akan masuk ke pot juga, dan itu akan menjadi penyempurnaan obat murni. Setelah memeriksa apa yang tersisa, dia menghela nafas. Hampir semua artefak magis yang dia kumpulkan sebelumnya telah diperdagangkan, dan semua item spiritual yang diperoleh beberapa tahun lalu di Laut Utara telah digunakan. Dalam satu hari, saya menjadi sangat miskin. Tidak ada yang tersisa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Obat-obatan spiritual terlalu mahal. Setelah membeli 48 batang, semua tabungannya yang dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir ini telah habis. Kembalikan artefak ilahi padaku. Saya akan mengirimkan Anda obat spiritual setelah kembali ke Gunung Surgawi Ilahi, kata Yun Si. Dia tidak berhenti memikirkan hal ini sepanjang waktu dan ingin menggunakan bahan berharga untuk ditukar dengan artefak magis klannya. Bagaimana hal seperti itu bisa ditukar dengan beberapa obat spiritual saja? Kecuali jika Anda berbicara tentang obat ilahi klan Anda. Si Hao bertanya. Kemarahan muncul di wajah cantik Yun Si. Wilayah gurun tidak memiliki banyak obat dewa secara total. Obat ilahi adalah keberadaan mendasar yang memungkinkan klan berkembang, jadi bagaimana itu bisa ditukar? Maka tidak ada yang perlu didiskusikan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Anak muda, kenapa kamu tidak pergi jalan-jalan denganku? Penatua yang dihormati dari Divine Medicine Gate, Lin Kun telah kembali. Dia mundur karena ketakutan, tetapi sekarang, dia tampak tenang dan tidak terganggu. Semua orang di halaman mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun kultivasi individu ini tinggi, dia jelas-jelas ketakutan sekarang, jadi mengapa dia kembali? Apakah kamu baru saja mendapatkan kepercayaan diri? Merasa seperti Anda bisa berurusan dengan saya? Nada suara si Hao membawa sedikit ejekan. Lin Kun berbicara dengan nada tajam. Ibu kota pengobatan adalah tanah suci tempat dewa pengobatan lahir. Ini bukanlah tempat di mana Anda bisa menghujat dan bertindak tanpa kendali. Ikuti saya dan terima hukuman Anda. Petik 2. Si Hao menunjuk ke depan, dan seberkas cahaya ungu terbang seperti naga banjir. Sambaran petir ini setebal ember air dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Individu biasa di Formation Arrangement Realm tidak akan bisa memblokirnya sama sekali. Namun, bertentangan dengan apa yang diharapkan semua orang, dada Lin Kun bersinar dan karakter pertahanan emas muncul. Itu hanya satu karakter, tapi itu berkembang dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan memblokir sambaran petir. Pertahanan yang kuat. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kaget. Hong, jari si Hao menyebar, dan hamparan petir terbang. Ini adalah teknik berharga Xuan Ni, dan sekarang itu ditampilkan di alam pengaturan formasi, kekuatannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika itu adalah puncak gunung yang menghadapi serangan ini, itu masih akan tersapu rata. Namun, simbol pertahanan itu menyala dan menghancurkan semua petir. Serangan itu benar-benar dibubarkan. Si Hao terkejut. Dia melihatnya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa meskipun karakter ini baru saja ditulis oleh seseorang, karakter ini memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Itu sungguh mencengangkan. The Medicine Capital masih memiliki ahli seperti ini. Itu terlalu menakutkan. Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu tidak tertandingi di bawah langit.
Jumlah dari mereka yang bisa berurusan dengan Anda tidak sedikit. Lin Kun sekarang benar-benar santai. Kalian semua, pergi dulu. Si Hao merasa bahwa segala sesuatunya mulai menjadi buruk. Ada seorang ahli di sini dengan kekuatan yang bahkan tidak bisa dia ukur, jadi dia ingin Huo Linger dan yang lainnya pergi lebih dulu. Bagaimana kita bisa pergi dari sini? Ada rintangan di jalan, kata nyala api. Si Hao mengeluarkan pedang hitam yang rusak. Tanpa sepatah kata pun, dia menerobos ke depan. Artefak magis kuno meletus dengan cahaya gelap yang tak tertandingi yang menenggelamkan semua yang ada di depannya. Meskipun Lin Kun tahu simbol pertahanan itu mencengangkan, ketika dia melihat kekuatan ini, dia masih merasakan ketakutan. Jika dia hanya memiliki kekuatan untuk diandalkan, dia pasti akan terbunuh. Kekuatan semacam ini terlalu kuat, sama sekali tidak seperti sesuatu yang bisa dihasilkan oleh sosok tingkat raja. Artefak magis yang rusak hancur seperti lubang hitam. Bahkan langit medisin Capital bergetar. Yi, tiba-tiba, di jantung medisin Capital, wanita berambut abu-abu itu menunjukkan ekspresi kaget. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi seperti ini. Segera setelah itu, ruang di sekitar si Hao bergetar. Dia menyadari bahwa serangan yang dia lepaskan telah dinetralkan. Cahaya hitam tak terbatas dan ruang di sekitar mereka terkunci di tempatnya, dan serangan itu tidak lagi menunjukkan kekuatannya. Dari ujung cakrawala, telapak tangan putih bersih mengulurkan tangan, menenangkan keributan ini dan meniadakan bahaya. Siapa ini? Singa berkepala 9, Yunsi, dan yang lainnya berasal dari latar belakang yang tidak biasa dan mengenal banyak orang, tetapi mereka semua terkejut. Ini adalah kekuatan dari kekuatan besar kuno dengan kemampuan luar biasa. Hanya dalam sepersekian detik, cahaya gelap dan telapak tangan putih bersih keduanya menghilang. Kedamaian kembali ke dunia ini. Tiba-tiba, ruang itu bergetar. Sebuah lorong emas melesat, dan seorang wanita berpakaian abu-abu datang dari jauh. Ketika dia melihat pedang patah di tangan si Hao, dia tenggelam dalam keadaan terdiam. Kemari, dia hanya mengucapkan kalimat ini sebelum menghilang dari tempat ini. Semua orang saling memandang dengan cemas. Wanita ini terlalu kuat. Kultivasi macam apa ini? Kali ini, si Hao tidak menolak. Dia melompat ke udara dan melangkah ke lorong emas dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mereka tiba di gunung yang pendek. Huo Linger, burung merah besar, dan yang lainnya mengikuti di belakang, tetapi mereka tidak diizinkan memasuki gunung. Mereka hanya bisa tinggal di kaki gunung. Si Hao berdiri di atas gunung pendek. Dia melihat sumur kuno, serta wanita berpakaian abu-abu. Hatinya melonjak ke dalam, karena dia telah mendengar berita bahwa seorang tokoh besar telah membawa Si Yi keluar dari danau roh iblis. Itu dia. Dia terkejut di dalam hati. Orang biasa yang mengenakan pakaian abu-abu akan terlihat sedih dan murung. Namun, penampilan wanita ini luar biasa. Ada pesona yang indah dan gaya dunia lain padanya. Ketika rambut hitam halusnya tersebar, penampilan luar biasa terungkap. Kulitnya seputih salju seperti batu giok, sangat indah dan hampir seperti mimpi. Hanya peri Yue-chan atau penyihir yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Murid-muridnya sangat dalam, dan di dalamnya, secara mengejutkan, ada kelelahan, serta kebijaksanaan. Seolah-olah mata itu menyaksikan naik turunnya dunia ini, memberinya perasaan yang agak aneh. Itu karena dia sangat luar biasa dan cantik, namun mata itu sepertinya telah mengalami wajah waktu yang tak ada habisnya. Seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Pedang ini telah mengalami banyak upaya perbaikan. Itu telah lama kehilangan dao di dalamnya. Saya bertanya-tanya apakah akan ada hari ketika itu akan melepaskan kecemerlangannya lagi.
Wanita berpakaian abu-abu itu melihat pedang hitam yang rusak di tangan Si Hao dan mengucapkan kata-kata ini. Saya telah bertemu dengan pemilik pedang ini pada generasi sebelumnya dan menggunakan tempatnya untuk beristirahat. Karena itu, aku tidak akan merepotkanmu. Ini adalah kalimat kedua wanita berpakaian abu-abu itu. Suara itu sangat menyenangkan untuk didengarkan, seolah-olah itu adalah suara yang abadi. Itu membuat mereka yang mendengarnya merasa jiwa mereka sedang dibersihkan, meninggalkan mereka dengan perasaan santai. Namun, Si Hao sangat terkejut. Latar belakang wanita ini terlalu mengejutkan. Wilayah gurun akan menjadi kacau, dan bahkan ibu kota pengobatan akan menjadi tempat perjuangan. Kamu harus cepat pergi. Ini adalah kalimat ketiga wanita berpakaian abu-abu itu. Ini adalah caranya memberinya nasihat. Kamu sangat luar biasa. Ketika saya melihat Anda, rasanya seolah-olah saya sedang melihat diri saya di masa lalu, ketika saya mencari jejak untuk melanjutkan jalan dao saya sendiri. Saya ingin melihat betapa hebatnya Anda di masa depan. Wanita berpakaian abu-abu itu menampakkan ekspresi lembut di matanya. Sedikit kelembutan ini benar-benar menakjubkan. Kecantikannya luar biasa dan seakan membuat matahari dan bulan kehilangan warna. Si Hao tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Dia merasa seolah-olah guntur menyerang di dalam hatinya. Dia merasa wanita ini datang dari zaman kuno, sosok yang luar biasa hebat. Pertempuran alam dewa kekosongan tidak dapat memutuskan apakah tulang makhluk tertinggi atau murid ganda lebih besar, karena misteri paling dalam murid ganda belum terungkap. Itu hanyalah pertempuran dangkal. Ini adalah kalimat kelima wanita berpakaian abu-abu itu. Saat mengucapkan kata-kata itu, pupil matanya yang dalam bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Pada saat ini, seakan-akan seluruh alam semesta telah diciptakan kembali, dan kehampaan besar sekali lagi direnovasi. Si Hao sangat terguncang hingga dia merasa sulit untuk membuka mulutnya. Dia melihat pupil wanita itu terbelah dan berubah menjadi dua murid. Energi semacam itu terlalu menakutkan. Itu bisa dikatakan mengubah dunia. Dia juga ahli dengan dua murid. Si Hao menjadi tercengang. Bagaimana bisa dua muridnya bergabung dan menjadi tidak berbeda dari murid orang biasa? Saat dibutuhkan, mereka bisa muncul kembali. Ini terlalu tidak bisa dimengerti. Energi kekacauan memenuhi kedua murid itu seolah-olah langit dan bumi terbelah. Benda-benda langit jatuh di dalamnya. Hati Si Hao mengalami klimaks demi klimaks. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Individu dengan dua pupil tidak tertandingi pada zaman kuno, baik itu di langit atau di bawah bumi. Itu tidak pernah dikalahkan. Legenda ini sudah ada sejak lama, yang tidak pernah dilupakan oleh penduduk dunia ini. Namun hari ini, dia bertemu seseorang seperti ini. Episode ke-422, dengan judul Individu Dua Murid Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Murid-murid itu terlalu istimewa. Mereka secara tak terduga dapat berpisah dan menghasilkan gambar langit dan bumi yang terbelah. Benda-benda langit jatuh satu demi satu, dan energi kacau memenuhi mata itu. Seberapa dalam dunia ini, murid ganda digabungkan, membentuk satu murid. Hanya jika diperlukan mereka akan muncul kembali untuk mengungkapkan surga mereka yang menentang kekuatan. Wajah Si Hao penuh dengan keterkejutan. Dia sudah melupakan dirinya sendiri. Belum pernah dia dibekukan seperti patung seperti ini sebelumnya, tanpa kemampuan untuk mengucapkan satu kalimat pun. Dia hanya bisa menatap dengan linglung. Individu kuno dengan dua murid. Ini adalah seseorang yang belum pernah dikalahkan di seluruh surga dan bumi. Individu ini telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Meski wanita berbaju abu-abu itu lelah, tubuhnya masih penuh vitalitas. Perjalanan waktu yang tidak ada habisnya tidak dapat mempengaruhi penampilannya yang luar biasa.
Dia benar-benar cantik luar biasa. Pertempuran kuno terlalu melelahkan, kata wanita berpakaian abu-abu itu. Itu seperti yang dia prediksi. Seolah-olah gelombang yang mengamuk menghantam di dalam pikirannya. Wanita ini benar-benar datang dari zaman kuno. Statusnya mencengangkan. Jika informasi ini diteruskan ke seluruh dunia, itu pasti akan memicu kejutan yang luar biasa. Setelah mengetahui kebenaran, ketika si Hao menghadapinya, dia merasakan jenis emosi yang tak terlukiskan. Ketika dia menatapnya lagi, bahkan gerakan sesederhana mengangkat tangan membuatnya gugup. Wanita berpakaian abu-abu itu sangat cantik. Jika bukan karena ekspresinya yang lelah, dia akan benar-benar terlihat seperti wanita muda. Dia tidak akan tampak seperti senior yang termasyur dan ada selamanya. Itu sampai pada titik di mana si Hao bahkan merasa bahwa wanita ini hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya. Waktu pasti telah berhenti untuknya ketika dia berada di puncaknya. Yang agak aneh adalah dia tidak merasa takut saat ini. Dia hanya tenggelam dalam pikirannya, memikirkan beberapa hal yang sama sekali tidak terkait dengan apa yang ada di depannya. Tatapannya cepat berlalu, atau lebih tepatnya, dia menjadi linglung. Murid ganda itu dikenal tak tertandingi. Selama era kuno, kekuatannya membuatnya mendapatkan reputasi yang luar biasa. Pikiran si Hao berputar-putar dengan pikiran. Apakah wanita cantik ini pernah meremehkan dunia di masa lalu dan membunuh tokoh-tokoh besar di masa itu? Apakah dia pernah bertemu seseorang dengan kekuatan yang mendekati kekuatannya sendiri? Itu adalah titik di mana ketidakhadiran si Hao menjadi sangat parah. Tidak ada rasa hormat dalam pikirannya, dan pikirannya benar-benar tersebar. Seorang wanita yang menakjubkan seperti ini telah mendapatkan dirinya sendiri kemuliaan selama era kuno. Dia bertanya-tanya apakah dia punya seseorang yang dia anggap teman dekat, atau apakah dia pernah menikah. Dia merasa bahwa tipe wanita yang mempesona ini pasti memiliki teman muda berbakat di sisinya untuk memandang rendah era kuno bersama. Dia tidak tahu seberapa kuat bakat surgawi itu untuk menyamai dirinya. Seharusnya tidak lebih lemah dari murid ganda, kan? Namun, era kuno telah berlalu. Kenapa hanya dia yang muncul? Di manakah individu muda yang bisa berjalan di sisinya? Apakah dia terkubur di bawah berlalunya waktu? Segera setelah itu, si Hao menggigil dan kedinginan. Pikirannya telah berkelana terlalu jauh, ke titik di mana bahkan dia menganggapnya konyol. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal ini? Mungkinkah dia memiliki hati yang suka bergosip? Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia berdiri di depan individu dengan 2 pupil namun pikirannya melayang. Sedemikian rupa, bahkan dia sendiri tidak bisa berkata-kata. Mungkin dapat dikatakan bahwa hanya ketika dihadapkan dengan individu seperti ini yang benar-benar dapat memandang rendah ke langit dan bumi, dia akan menjadi begitu penasaran. Hanya dengan begitu hatinya akan melahirkan pikiran tanpa akhir seperti itu. Ketika si Hao sadar, dia memperhatikan bahwa wanita berpakaian abu-abu itu menatapnya dengan ekspresi senyuman namun bukan senyuman. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun itu cukup untuk membuat wajahnya benar-benar merah. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah pikirannya telah dibaca. Ini adalah pertama kalinya dia merasa malu. Omong kosong macam apa yang dia pikirkan dalam situasi seperti ini. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang tindakannya sekarang. Itu terlalu tidak masuk akal. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Wanita berpakaian abu-abu itu terkekeh. Senyumannya sepertinya bisa menembus langsung melalui pikirannya. Yi, ada yang salah. Si Hao terbangun dengan kaget. Bagaimana bisa seperti ini? Dalam situasi seperti ini, dia memikirkan semua hal itu, dan pikirannya telah menyebar kemana-mana. Anda berpikir tentang siapa yang berjalan di samping saya dan di mana bakat surgawi itu sekarang.
Bagaimana bisa pikiran Anda begitu berlebihan? Wanita berpakaian abu-abu berbicara dengan senyuman yang juga bukan senyuman. Lapisan keringat dingin muncul di permukaan tubuh si Hao. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa dia dipengaruhi oleh kekuatan misterius. Itu membuat pikirannya kacau, dan rahasianya telah dibongkar. Koneksi pikiran. Dia segera memikirkan hal ini, membuatnya merasa sangat takut. Dia buru-buru menutup indera keilahiannya untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah rahasianya terbongkar. Si Hao mengambil langkah mundur. Wanita ini terlalu kuat. Ketika dua murid muncul, itu mempengaruhi pikirannya dan membuat pikirannya tidak berdaya. Anda telah mengembangkan koneksi pikiran. Suaranya sedikit bergetar. Betapa menakutkannya ini. Itu bisa mengintip ke dalam pikiran orang lain. Bahkan seorang tokoh besar kuno akan kesulitan mengembangkan ini. Jantung si Hao berdegup kencang. Dia tidak ingin pihak lain melihat ke dalam pikiran batinnya. Kemampuan semacam itu terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Jangan khawatir, aku tidak seburuk itu. Saya secara tidak sengaja memperhatikan bahwa Anda mengkhawatirkan hal-hal acak dan merasa agak terhibur. Wanita berpakaian abu-abu itu tertawa, memunculkan jenis kecantikan yang berbeda. Ini adalah dewi dari zaman kuno. Dia bisa memaksa mundur semua musuh selama era itu. Dia diam-diam mencoba menebak rekan daunnya, namun pada akhirnya, dia telah terungkap. Ini benar-benar situasi yang tidak biasa. Apa? Saya hanya sedikit penasaran, kata si Hao dengan canggung. Wanita itu melihat ke arah cakrawala, dan murid ganda itu menghilang, bergabung kembali menjadi satu. Energi besar dunia yang telah diaduk perlahan surut, dan area ini menjadi tenang. Si Hao terkejut. Benar saja, karena mata itulah pikirannya terpengaruh. Benar-benar menakutkan. Ketika dua pupil menghilang, mata wanita berpakaian abu-abu menjadi hitam pekat dan dalam yang tak tertandingi. Ini benar-benar unik. Dia benar-benar bisa menggabungkan dua murid bersama. Metodenya benar-benar luar biasa. Kamu sebaiknya pergi. Saya ingin melihat hari ketika Anda benar-benar bertarung dalam pertempuran hebat melawan individu dengan dua murid. Yang lebih lemah dan lebih kuat harus ditentukan dalam pertempuran terakhir, kata wanita berpakaian abu-abu. Pasti bukan dia sendiri yang bertarung melawan si Hao. Itu hanya intimidasi. Si Hao terguncang saat dia melihat kulitnya. Selama era kuno, ini pasti wanita sombong yang tidak akan menaruh bakat hebat lainnya dan individu berprestasi di matanya. Apa? Anda masih mengkhawatirkan hal-hal acak? Wanita berpakaian abu-abu itu tertawa dengan cara yang agak aneh. Dia melambaikan tangannya agar dia pergi. Dia duduk di dekat sumur kuno sepanjang waktu tanpa bergerak. Hanya saja, dia tampak sedikit kecewa dan frustasi saat melihat ke arah cakrawala. Si Hao turun gunung dan berjalan dalam waktu lama. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang dan berseru untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Saat itu, apakah ada bakat surgawi muda yang menemani Anda? Wanita berpakaian abu-abu itu tercengang, tapi kemudian dia tersenyum. Matanya menatap ke angkasa, seolah dia bisa melihat kembali ke masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menyapu si Hao menuruni gunung. Si Hao ditinggalkan dalam keadaan yang agak menyesal saat dia jatuh dari gunung. Dia sangat tidak puas saat dia bergumam, apakah ada atau tidak. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya sangat suka bergosip dan menanyakan pertanyaan seperti ini. Dia seharusnya meminta rahasia besar kuno sebagai gantinya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menemukan jalur pegunungan dan berjalan ke arahnya. Di sini, burung merah besar itu berteriak. Mereka telah mengejarnya sampai titik ini, tetapi mereka masih tidak bisa mendaki gunung yang pendek itu pada akhirnya.
Ketika mereka melihat si Hao turun gunung, mereka semua menjadi bahagia. Tanda pisah. Wilayah misterius, wilayah luas tempat para pahlawan hebat muncul. Jika seseorang melihat ke bawah dari surga, mereka akan menemukan bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari daerah gurun. Gunung dan sungai sangat indah, dan tidak ada tanda-tanda hutan belantara yang buas. Di daerah di mana makhluk berkumpul secara khusus, ada bangunan besar dan subur yang disusun satu demi satu. Bahkan jika seseorang berdiri di surga, mereka masih bisa merasakan aktivitas manusia yang ramai. Tentu saja, ini semua disertai dengan untaian demi untai esensi spiritual. Ada ahli yang mengawasi setiap kota besar. Individu yang kuat datang dalam jumlah besar, dan para ahli sama lazimnya dengan pepohonan di hutan. Di wilayah yang luas ini, standar kultivasi sangat tinggi. Dari sudut pandang tertentu, mereka benar-benar dapat mengabaikan wilayah gurun, karena wilayah misterius akan mendominasi wilayah gurun selama setiap generasi tahap tingkat dewa muncul. Pada saat ini, lokasi gunung abadi tidak dapat ditemukan. Kabut abadi menyelimuti udara dan menutupi area ini dengan kabut tipis. Di dalam aula megah dan megah yang ditempa dari perunggu, ada orang-orang yang berdiskusi dengan tenang. Tempat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa, seolah-olah sangat jauh dan berasal dari zaman kuno. Anak itu memiliki setengah dari garis keturunan gunung abadi saya. Tapi hanya ada satu makhluk tertinggi. Kita punya satu, jadi haruskah kita membawanya kembali? Petik 2. Tentu saja kami harus membawanya kembali. Bahkan jika itu menyebabkan perselisihan di dalam gunung abadi saya, dia masih perlu dibawa kembali. Petik 2. Aku hanya takut dia akan menjadi korban rencana kelahiran kembali. Peluangnya sama. Saya berharap tidak ada kesalahpahaman selama pencarian ini dan anak tersebut dapat dibawa kembali dengan damai. Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Aku perlu istirahat. Aula perunggu dengan cepat menjadi sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Namun, aula istana yang resmi menyala. Lampu bersinar terang, dan dekrit menerangi tempat ini dengan terang. Seseorang telah menempatkan jejak ilahi. Hanya dalam sepersekian detik, energi kuno memenuhi udara. Kemudian, fluktuasi yang menakutkan mulai berfluktuasi di seluruh gunung abadi. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak goncangan? Petik 2. Jejak ilahi telah disegel, dan jenis keputusan ini telah dikeluarkan. Ini semua sangat mengejutkan. Mengapa itu dikirim? Petik 2. The Immortal Mountain menempati area yang luas. Para ahli yang menakutkan keluar dari beberapa puncak gunung dan banyak aula istana. Mereka semua melepaskan aura surgawi yang meluap saat mereka melihat ke arah aula istana yang berwibawa. Ibu, apa itu? Di dalam lembah seperti negeri dongeng, seorang pemuda berusia 12 atau 13 tahun bertanya sambil melihat ke kejauhan. Itu adalah dekrit dengan jejak ilahi paling berharga tersegel di permukaannya. Itu bisa menembus suatu wilayah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu muncul. Seorang wanita cantik membelai kepalanya dengan cara yang dimanjakan. Ada laki-laki lain, dan mereka jelas milik sebuah keluarga. Mereka terpesona saat melihat ke arah dekrit di kejauhan. Itu jejak ilahi berharga yang telah diwariskan dari leluhur. Akan ada hari ketika dekrit yang disegel dengan jejak berharga saya dapat menguasai dunia. Aku adalah makhluk tertinggi pertama. Semangat heroik pemuda itu sangat dalam. Semua leluhur tua menyukai Anda. Dengan bakat alamiahmu pasti bisa mencapainya, ucap wanita cantik sambil tersenyum. Kemudian, ketika dia melihat anak laki-laki itu dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan nafas dan melihat ke cakrawala bersamanya. Saya ingin menyapu tanah di bawah langit dan memajukan metode ilahi gunung abadi saya. Pemuda itu sangat sombong.
Ekspresi wajahnya tampak meremehkan dunia. Suami dan istri tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Keputusan itu membawa serta langit yang meluap-luap cahaya warna-warni. Itu benar-benar bisa melewati penghalang wilayah tertutup yang panjang dan berangkat dari wilayah misterius. Wilayah gurun, ibu kota kedokteran. Si Hao berbalik dan melihat ke arah gunung pendek. Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu istimewa. Dia meninggalkannya dengan kesan yang sangat dalam. Ayo pergi, kata burung merah besar. Saudara Si harus berhati-hati. The Immortal Mountain, Heaven Mending Sek, dan yang lainnya adalah warisan yang menakutkan. Anda telah memprovokasi mereka, dan dendam sekarang sulit untuk dibubarkan, kata Flame Crow. Sepanjang jalan, pesta mereka mulai membahas kekuatan kuno dan mau tidak mau membawa warisan kuno ini. Mereka segera memikirkan kekuatan yang telah disinggung Si Hao. Saya tidak takut, jalan saya harus mempesona ini. Saya tidak membutuhkan perlindungan para leluhur tua itu, dan saya juga tidak membutuhkan warisan mereka. Saya akan berjuang untuk semuanya sendiri. Petik 2. Singa berkepala 9, Huolinger, dan Yunsi semuanya menghela nafas. Orang ini awalnya adalah anak terlantar. Dia awalnya memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan besar, namun dia akhirnya disingkirkan. Episode ke-423, dengan judul Obat Ajaib, langsung ke dalam alurnya. Ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka kebetulan bertemu dengan penatua yang dihormati dari Divine Medicine Gate, Lin Kun. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu, karena Si Hao baik-baik saja dan tidak mati. Kamu masih hidup, nada suaranya agak kaku, dan dia punya firasat buruk. Dia segera berbalik untuk berlari. Namun, bisakah dia berlari lebih cepat dari teknik berharga Kun Peng? Pelangi emas terbang melintasi langit, memotongnya. Kemudian, tinju emas menghantam. Dengan suara honglong, area ini dipenuhi dengan simbol-simbol, dan seolah-olah petir menyambar tempat ini. Lin Kun terbang keluar. Dadanya bersinar cemerlang, dan karakter, bertahan, muncul dan bertindak seperti perisai. Itu membentuk penghalang cahaya yang memblokir kekuatan serangan ini. Meskipun demikian, Lin Kun masih terguncang. Kekuatan ofensif semacam itu membuatnya ketakutan. Jika dia tidak memiliki simbol ini, dia pasti akan mati karena tinju itu. Ini masih muda. Bagaimana bisa sosok raja tingkat puncak seperti dirinya menanggung ini? Ini benar-benar memalukan. Anak muda, tolong tenangkan amarahmu. Lin Kun mengomel dan mengoceh. Awalnya, dia telah menunggu di sini untuk melihat kematian Si Hao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa monster kecil ini akan meninggalkan gunung dengan cara yang begitu santai. Apa yang dia terima sebagai balasan adalah petir ganas. Suan Ni ungu menerkam. Petir menari-nari, benar-benar menenggelamkan Lin Kun ke dalam, membuatnya gemetar. Berhenti. Orang tua ini tahu bahwa dia bersalah dan bersedia membayar biayanya. Dia sangat lugas dan mengaku kalah, karena dia tahu bahwa meskipun dia memiliki simbol pertahanan padanya, itu akan hilang cepat atau lambat. Karena pemuda ini tidak mati, dengan sifat dewa pemarah dan manusia yang jahat ini, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selama Lin Kun tidak ditangani, serangan itu tidak akan berakhir. Si Hao berhenti dan berkata, bicaralah. Bagaimana Anda akan membayar harganya? Petik 2. Dia tidak menaruh Lin Kun di matanya, dan tidak memperlakukannya seperti ancaman. Hanya saja, dia saat ini sangat marah. Dia telah meninggalkan Lin Kun di masa lalu, namun dia benar-benar pergi ke wanita berpakaian abu-abu untuk membalas dendam. Yang lama ini memiliki beberapa batang obat spiritual, itu dapat digunakan sebagai kompensasi. Lin Kun buru-buru berbicara, tapi dia terputus.
Saya membeli 48 batang obat spiritual sekaligus. Apakah saya akan kekurangan beberapa batang Anda? Si Hao akan mengambil keuntungan dari situasi ini, karena dia benar-benar kekurangan beberapa batang itu. Dia masih memiliki beberapa hal baik padanya seperti cairan dari mata air abadi dan secangkir anggur kuno dari sarang Kunpeng, tetapi ini tidak dapat diberikan, karena itu benar-benar barang langka. Artefak magis lainnya, bahan penyempurnaan, dan item lainnya semuanya telah habis. Dia praktis tidak punya uang. Penatua Divine Medicine Gate yang dihormati, Lin Kun meringis. Pihak lain terlalu aneh. Siapa yang dapat membeli 48 batang obat spiritual sekaligus? Situasi ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Batang obat spiritual yang tua ini cukup istimewa dan sulit ditemukan di pasaran. Mereka bahkan hampir tidak bisa disebut sebagai obat yang menakjubkan, kata Lin Kun. Dia merasa seperti jantungnya berdarah, tetapi dia tahu bahwa dia harus membayar harga yang mahal kali ini. Dia memiliki keinginan untuk menyebarkan kekuatan gerbang obat ilahi, tetapi setelah memikirkan tentang sifat si Hao, dia segera melupakan ide ini. Pihak lain bahkan telah membunuh ahli tertinggi sebelumnya. Sekte macam apa yang tidak akan takut pada seseorang seperti ini? Jika itu adalah raja bangsawan yang normal, dia akan lama memanggil ahli ibu kota pengobatan untuk memusnahkan si Hao. Menjelang pemuda ini yang bersedia membalas bahkan terhadap gunung abadi dan sekte memperbaiki surga, dia agak takut dan kesal. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan individu ini. Jika tidak, begitu dia naik ke tampuk kekuasaan, siapa yang bisa melawannya? Banyak orang menyadari bahwa selama si Hao dapat terus hidup, pada akhirnya akan ada hari di mana dia akan mengabaikan wilayah gurun. Pada saat itu, akan sulit untuk melawan kekuatannya. Obat yang luar biasa. Seberapa langka itu? Menjelaskan. Si Hao tanpa emosi bertanya. Di belakangnya, burung merah besar tertawa dengan suara hei-hei, sedangkan singa berkepala 9 dan yang lainnya terdiam. Huo Linger dan mulut Yun Si bergerak-gerak. Mereka tahu bahwa meskipun orang ini sepertinya tidak peduli di luar, di dalam hati dia meledak dengan sukacita. Dia hanya melonggarkan sedikit kendali untuk menggenggamnya dengan lebih baik, terlebih lagi mendapatkan banyak sekaligus. Ada tangkai jamu emas. Lin Kun mengatupkan giginya dan hampir mengeluarkan darah saat dia berbicara. Ini bukanlah objek spiritual biasa. Tidak satu batang pun dapat ditemukan di semua pegunungan terkenal di sekitarnya dan sungai-sungai besar. Tanaman jenis ini sangat sulit untuk ditanam. Sekalipun berbiji, dalam situasi normal, masih sulit untuk benar-benar tumbuh. Itu membutuhkan bumi spiritual khusus agar bisa berkecambah. Hasilnya, itu sangat langka dan berharga. Hanya jamu emas, namun kamu ingin menyelesaikan ini. Si Hao tertawa dingin. Ada juga bunga bulan jatuh. Hati Lin Kun benar-benar terasa seperti darah bocor saat dia berbicara. Di belakang mereka, singa berkepala 9 dan yang lainnya terkejut. Mereka telah mendengar tentang jenis pengobatan spiritual ini sebelumnya, dan itu benar-benar dapat dianggap sebagai obat yang luar biasa. Jarang terlihat di dunia ini. Apa yang disebut obat ajaib berdiri terpisah dari massa dan sangat tidak umum. Bahkan jika ribuan gunung atau puluhan ribu perairan digeledah, akan sulit untuk menemukan bahkan beberapa batang darinya. Valen Moonflower adalah tanaman yang seluruhnya berwarna putih salju. Yang istimewa dari itu adalah bunganya seperti cakram perak yang menyerupai bulan dewa. Jauh di malam hari, ia bahkan mengeluarkan cahaya berkilauan dan gelombang cahaya seperti cahaya bulan. Aroma yang dihasilkannya bisa menjernihkan pikiran dan memungkinkan seseorang untuk dengan mudah memahami Dao. Kali ini, si Hao tetap diam sebentar. Kemudian, dia berkata, keduanya tidak cukup. Mari kita berkunjung ke kediaman Anda dan melihatnya. Petik 2.
Lin Kun tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyimpan harta karun yang telah dia lindungi selama bertahun-tahun ini. Itu semua adalah obat ajaib yang tak ternilai harganya. Namun, mereka akan berganti pemilik hari ini. Gerbang pengobatan ilahi menempati pusat ibu kota pengobatan, karena kota ini dibangun oleh tuan leluhur mereka. Tempat ini dibangun di sekitar gunung pendek itu, dan Lin Kun memiliki halaman di belakang gunung. Sebagai sesepuh yang dihormati, dia memegang posisi yang dihormati, jadi tempat tinggalnya agak besar dan penuh dengan esensi spiritual. Ada bidang pengobatan yang dilindungi oleh formasi, dan gelombang kabut tebal melingkari. Setelah formasi dibatalkan, segera setelah mereka memasuki bidang obat kecil ini, kelompok Si Hao segera melebarkan mata mereka. Sebuah tangkai dari tumbuhan yang seluruhnya keemasan memiliki 6 daun di atasnya. Itu terlihat seperti diukir dari emas, dan pancaran yang menyilaukan sedang dilepaskan. Tingginya hanya 1 kaki. Kabut emas beriak keluar, membawa aroma yang pekat. Barang bagus. Di sebelahnya ada tanaman seputih salju dengan kelopak bunga yang tampak seperti cakram bulan. Mereka mengalir dengan kemegahan suci dan keharuman yang menenangkan hati dan menjernihkan pikiran. Apakah ini benar-benar obat yang luar biasa? Bunga bulan jatuh. Si Hao berseri-seri dan mulai menyeka air liurnya. Burung merah besar juga melakukan gerakan serupa. Mereka sangat ingin segera melahap bunga itu. Yi, apakah itu anggrek bintang ungu? Yun Si tercengang. Tidak banyak batang ini bahkan di dalam bidang obat pegunungan surgawi ilahinya. Jenis tanaman ini sangat langka. Keharuman anggrek mencapai lubang hidung. Tanaman itu berkilau ungu di seluruh dan hanya setinggi telapak tangan. Daunnya sangat kecil, tetapi setiap daun membentuk bintang berujung 6. Itu sangat unik. Itu seperti pohon kecil seukuran telapak tangan yang penuh dengan bintang ungu kecil. Kabut ungu mengalir di sekitarnya. Aroma yang dikeluarkannya sangat istimewa dan jauh melampaui anggrek spiritual lainnya. 1 daun dari batang obat ini dapat ditukar di pasar dengan beberapa batang obat spiritual biasa. Ini saja membuktikan nilai menakjubkan dari anggrek bintang ungu. Ini semua karena dia adalah seorang tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi. Jika tidak, siapa lagi yang bisa menyembunyikan jenis obat ajaib ini untuk diri mereka sendiri? Akan sulit untuk menemukan 1 batang seperti ini. Di dalam bidang pengobatan, ada batang obat lain, dan ini adalah batang terakhir. Ini segera menyebabkan Yun Si berteriak, ini sebenarnya adalah emas mengalir abadi. Itu karena bahkan di pegunungan surgawi ilahi, hanya ada 2 batang. Saat dibutuhkan, mereka hanya akan memetik beberapa kelopak bunga dan pasti tidak akan merusak akarnya. Eternal Flowing Gold bisa tumbuh setinggi 1 kaki, membuatnya tampak seperti pohon kecil. Daun-daun di atasnya redup, tetapi ketika angin bertiup melaluinya, semua daun akan berputar, dan sisi lainnya akan mengeluarkan kemegahan yang cemerlang. Sifat unik ini membuatnya tampak seolah-olah pecahan emas mengalir, seolah tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Itu memberikan perasaan yang agak sulit untuk dijelaskan. Aku pernah mendengar bahwa Eternal Flowing Gold berada di peringkat di antara yang terbaik bahkan dalam obat-obatan yang menakjubkan. Huo Linger menghela nafas saat dia berbicara. Singa berkepala 9 dan yang lainnya menganggukkan kepala. Itu karena ketika 1 obat olahan, selama sedikit emas mengalir abadi ditambahkan, pil itu akan menjadi jauh lebih harum. Ini adalah transformasi mengerikan yang sangat meningkatkan karakteristik obat dari pil. Hanya ada 4 batang ini. Si Hao tampak tidak puas. Pipi Lin Kun berlinang air mata. Keempat obat ajaib ini masih belum cukup. Jika itu orang lain, lupakan tentang membawa mereka keluar, dia bahkan tidak akan membiarkan mereka melihatnya. Seorang ahli perbaikan obat biasa mungkin bahkan tidak memiliki 1 pun.
Saya adalah sesepuh yang dihormati di Divine Medicine Gate, namun saya hanya berhasil menukar 4 batang obat ajaib ini dengan semua yang saya miliki. Dia berbicara sambil menyemburkan darah. Untuk mendapatkan 4 batang obat ini, dia telah menghabiskan tabungannya. Kenyataannya, si Hao agak puas. Dia ingin segera menjadi ahli tertinggi, dan untuk melakukannya, dia benar-benar harus mendapatkan obat-obatan yang menakjubkan ini. Ini adalah bahan utama yang tidak bisa diganti. Namun hari ini, mereka segera menemukan 4 batang. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan luar biasa. Anda ingin mengambil hidup saya sebelumnya. Jika Anda ingin lolos hanya dengan 4 batang, maka itu tidak akan cukup. Si Hao mencoba menakutinya. Saya benar-benar tidak punya lagi. Hanya ini yang saya miliki. Lin Kun menjadi sedih. Jika dia tahu bahwa akan seperti ini jadinya, dia pasti tidak akan mencari masalah. Ini sama dengan memungut batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Pada akhirnya, Lin Kun menjadi cemas karena tekanan dan tidak punya pilihan lain. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu saat dia berkata, "Saya tahu di mana Golden Medicine Butterfly meninggal. Apa gunanya memberitahuku itu?" Si Hao sepertinya tidak terlalu tertarik. Semua orang selain dia sangat terkejut hingga mereka hampir memuntahkan darah, karena itu adalah serangga ilahi dari dunia pengobatan. Itu suci dan ilahi, jauh lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Golden Medicine Butterfly dapat menemukan akar spiritual di semua jenis tempat berbeda. Selama itu adalah obat spiritual, akan sulit untuk lolos dari deteksi. Semuanya akan ditemukan. Petik 2. Hanya dari fakta ini saja, itu menjadi sebanding dengan kupu-kupu setan membelah langit. Selalu ada rumor yang beredar, bahwa jika kupu-kupu pengobatan emas berdarah murni masih dapat ditemukan, ia pasti akan berhibernasi di dalam ibu kota pengobatan dan menunggu hari ketika ia akan muncul kembali. Kamu benar-benar tahu di mana ia meninggal? Yun Si bertanya. Dia berasal dari pegunungan Archaic Divine, jadi dia mengerti betapa berharganya serangga ini. Tubuh Lin Kun terasa sakit. Dia mengangguk sambil mengatupkan giginya. Bukankah itu hanya kupu-kupu obat? Sesuatu yang halus seperti itu mungkin akan mati di bawah perawatan saya, kata si Hao. Kupu-kupu pengobatan emas sejati memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan dapat dianggap sebagai serangga dewa kuno. Lin Kun mengoreksi. Dia menunjukkan, yang saya bicarakan bahkan lebih unik. Si Hao menjadi tertarik. Lupakan yang lainnya, hanya judul kutu dewa saja yang menjelaskan nilainya. Paling tidak, itu masih bisa digunakan sebagai obat, dan itu akan jauh lebih berharga daripada laba-laba emas dari danau laba-laba setan. Apa bedanya? Burung merah besar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah larva yang dibawa kembali oleh dewa pengobatan kuno. Rumor mengatakan bahwa itu mungkin kupu-kupu leluhur emas. Bisa dianggap lebih unggul dari kupu-kupu emas, jadi ada yang menyebutnya kupu-kupu kaisar, jawab Lin Kun. Kupu-kupu kaisar dikenal sebagai satu-satunya kupu-kupu ilahi emas. Semua kupu-kupu obat emas lainnya adalah pelayan yang menemani pertumbuhannya untuk perlindungan, kata Lin Kun. Apa? Api gagak heran dan tidak berani percaya apa yang didengarnya. Tadi, tetua yang dihormati ini masih berbicara tentang betapa langka Golden Medicine Butterfly ini dan bagaimana ia hampir punah, namun sekarang dia menyebut mereka pelayan kupu-kupu. Jenis nilai lain baru saja ditambahkan. Kupu-kupu kaisar sangat langka sehingga hanya satu yang terlihat selama tahun-tahun kuno. Selain bisa menemukan semua akar spiritual, kekuatan bertarungnya juga mengubah dunia, kata Lin Kun. Yun Si berkata, aku pernah mendengar bahwa ketika kupu-kupu kaisar emas muncul selama tahun-tahun kuno, kepakan lembut sayapnya menghancurkan 3 kupu-kupu retak setan alam dewa menjadi beberapa bagian. Bagaimana bisa? Semua orang tercengang.
Betapa ganasnya makhluk demonik Crack Butterfly. Itu praktis tak terkalahkan, apalagi yang ada di alam dewa. Mereka memiliki kekuatan untuk memandang rendah dunia. Ini memang benar. Gerbang pengobatan ilahi saya memiliki rekaman peristiwa itu, kata Lin Kun. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ketika dewa pengobatan kuno pergi mencari kupu-kupu obat emas, pada akhirnya ia mendapatkan larva kupu-kupu kaisar. Pada akhirnya, dewa obat jatuh, dan larvanya disegel di dalam botol es dewa. Sejak itu tidak pernah muncul. Apakah kamu benar-benar tahu di mana itu? Mata si Hao akhirnya mulai membara karena gairah. Episode ke-424, dengan judul Di Atas Emas. Langsung ke dalam alurnya. Aku tahu sedikit. Lin Kun mengangguk. Dalam hati dia tidak mau, tapi dia agak takut dengan bencana pembunuhan di depannya. Meskipun pusat pengobatan relatif jauh dari sumbernya, dia masih mendengar nama anak nakal. Beberapa tahun yang lalu, ini masih bocah kecil, namun dia sudah menimbulkan badai di alam dewa kekosongan dan menindas semua orang. Setahun yang lalu, dia membunuh jalannya menuju ketenaran, mengalahkan individu dengan 2 murid dan membunuh seorang ahli tertinggi untuk menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Terhadap individu berusia 10 tahun ini yang membuat marah para dewa dan manusia, serta membuat sekte kuno besar tak berdaya, Lin Kun menjadi semakin takut semakin dia memikirkannya. Dia sangat menyesal memprovokasi dia. Semua yang dia lakukan sekarang hanyalah untuk memperbaiki situasi. Pada saat ini, kelompok itu sangat bersemangat dan sangat tertarik. Bahkan Yun Si sangat tersentuh. Itu adalah kupu-kupu kaisar. Lupakan kemampuannya untuk menemukan akar spiritual, hanya kekuatannya saja yang dikenal sebagai pengubah dunia. Bahkan kupu-kupu pemecah langit setan kuno yang terkenal, yang dikenal karena kehebatan bertarungnya yang menakutkan, tidak bisa menjadi tandingannya. Itu adalah titik di mana beberapa orang di dunia kultivasi berspekulasi bahwa jika bukan karena kemunculannya yang tunggal selama era kuno, sehingga sulit untuk mengevaluasi potensi, itu mungkin telah ditambahkan ke dalam 10 setan kuno. Ini bukan omong kosong acak dan benar-benar telah dipertimbangkan sebelumnya. Itu di atas kupu-kupu emas dan diberi gelar kupu-kupu ilahi. Serangga ilahi ini terlalu kuat. Jika itu muncul beberapa kali lagi, memungkinkan penilaian yang lebih akurat, kesimpulannya mungkin menantang surga. Namun, ada orang yang bertanya-tanya mengapa itu hanya muncul sekali. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir ini, tidak mungkin hanya ada satu contoh, bukan? Hanya ada satu, dan hanya setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya seorang pun lahir. Kata Yun Si lembut, ini adalah cerita yang dia lihat di dalam buku tulang yang tertutup debu di Gunung Surgawi Ilahi. Bagaimana itu bisa ada? Tidak ada yang tahu. Beberapa makhluk purba peringkat surgawi menduga bahwa itu mungkin tidak berasal dari alam ini. Setelah berjuang keras di dalam, Lin Kun menjadi tenang. Dia melihat bahwa si Hao tertarik dan tahu bahwa dia telah terhindar dari bencana ini. Pihak lain mungkin tidak ingin membalas dendam padanya lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia merasa bahwa rahasia mengenai bak ilahi seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dilindungi oleh sesepuh alam pengaturan formasi seperti dia. Dia mungkin juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menukar beberapa karma. Sama sekali tidak perlu memikirkan potensi si Hao. Saat ini, semua orang tahu bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia bisa melampaui individu-individu kuat dari sekte manapun di zaman sekarang. Setelah membuat pilihan ini, dia menjadi tenang di dalam dan tidak lagi berjuang di dalam. Dia tidak ragu-ragu dan mulai berjalan menuju sudut lapangan pengobatan. Dia berjongkok. Setelah meraba-raba di bumi, sebuah kaca terdengar. Simbol-simbol menyala di bawah tanah, dan kemudian tanah itu mulai pecah dengan suara gaza-gaza.
Lin Kun mengeluarkan kotak batu dari lubang formasi yang berukuran 1 kaki persegi dan menyerahkannya kepada Si Hao. Apakah itu benar-benar Kaisar Kupu-Kupu? Semua orang membelalak. Mereka semua sangat gugup, dan bahkan napas mereka menjadi serak. Bahkan dada Huolinger yang penuh naik dan turun, dan mata indahnya berkedip dengan kilau saat dia menatap kotak batu yang tampaknya biasa. Hati-hati. Jika itu benar-benar Kaisar Kupu-Kupu, bahkan larva itu sendiri akan memiliki spiritualitas dan kekuatan yang tak terbayangkan. Yun Si dengan bersemangat memperingatkan. Terhadap makhluk legendaris jenis ini, ia selalu merasakan keingintahuan, sekaligus rasa hormat kepada generasi penerus keturunan zaman purba. Dia benar-benar ingin melihat keberadaan Kaisar Kupu-Kupu. Lin Kun agak malu dan berkata dengan suara lembut, itu hanya beberapa petunjuk penting. Ini bukan larva yang berhibernasi. Petik 2. Semua orang sedikit kecewa, tetapi mereka juga melepaskan nafas yang tertahan. Bagaimanapun, ini wajar saja. Jika kutu dewa yang mengejutkan dunia telah dibawa keluar oleh sosok setingkat raja, maka itu akan menjadi aneh dan tak terbayangkan. Saat kotak batu dibuka, sepotong perunggu bisa terlihat. Ada ratusan simbol misterius di atasnya, dan meskipun agak samar dan penuh dengan bintik-bintik karat dan bekas luka, masih ada semacam perasaan kuno dan lembut di dalamnya. Ini setengah dari potongan perunggu. Telah dicatat di dalam gerbang pengobatan ilahi kita bahwa jika artefak magis perunggu lengkap dapat ditemukan, maka Kaisar Kupu-Kupu yang legendaris dapat diperoleh, Lin Kun menjelaskan. Adapun potongan di tangannya, secara tidak sengaja ditemukan setelah memasuki halaman ini. Sosok generasi yang lebih tua memperoleh potongan perunggu ini bertahun-tahun yang lalu dan menyegelnya di sini. Setiap orang merasa agak putus asa. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak zaman kuno, namun tidak ada yang mendapatkan potongan perunggu lainnya. Bagaimana mereka bisa mencari bagian lainnya? Sudah ada beberapa petunjuk. Tahun itu ketika Dewa Pengobatan jatuh, harta bendanya diwariskan kepada anaknya, dan potongan perunggu ini secara alami ada di tangannya juga, Lin Kun menjelaskan. Apa? Ada berita tentang keturunan Dewa Pengobatan? Singa berkepala 9 bertanya. Benar, sisa-sisa kerangkanya telah ditemukan. Lin Kun mengangguk dan kemudian mulai menjelaskan masalah ini secara rinci. Tempat itu tepatnya adalah lembah dewa yang dilindungi oleh ratusan formasi. Sejak peninggalan sejarah muncul, akan ada banyak orang yang mencarinya setiap hari, dan dengan demikian beberapa petunjuk ditemukan. Burung merah besar segera menjadi tidak senang. Tempat macam apa itu? Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Menurut apa yang dikatakan Yun Si berpakaian ungu, formasi itu kemungkinan besar diletakkan oleh dewa. Akan sulit bagi siapapun di zaman sekarang untuk melanggarnya. Sesuatu yang tidak terduga baru saja terjadi kemarin. Ada seseorang yang menemukan gua bawah tanah terpencil yang mengarah langsung ke lembah ilahi kemarin, kata Lin Kun. Bagaimana bisa? Ada seseorang yang bisa menembus formasi yang diatur oleh dewa. Semua orang kaget. Itu dibuka oleh individu kuno. 3 formasi rusak secara berurutan, tetapi dia akhirnya mati di dalam. Ketika seseorang masuk ke dalam, mereka melihat banyak artefak magis yang terfragmentasi. Ada juga ubin batu giok yang mencatat identitas orang yang meninggal, kata Lin Kun. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti apa yang terjadi. Masalah ini masih rahasia, jadi hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Saat ini, banyak tokoh besar telah pindah dari Medicine Capital dan memasuki lembah dewa di mana formasi telah dipecah untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kelompok itu langsung tidak bisa duduk diam. Setelah dengan hati-hati memahami situasinya, mereka dipimpin oleh Lin Kun dengan cepat menuju lembah ilahi kuno.
Energi abadi terus menggulung di sekitar area ini dan cahaya keberuntungan bisa terlihat samar-samar. Lembah itu terlihat sangat misterius. Kali ini, Si Hao tidak menuju tempat di mana akar spiritual ilahi dapat dilihat, dan sebaliknya, dia langsung tiba di wilayah yang dikelilingi oleh semua jenis spanduk formasi. Jelas tempat ini dikuasai oleh seseorang. Spanduk berkibar, mengunci area ini. Kabut melonjak dengan ganas, membuatnya hampir tidak ada yang bisa dilihat. Lin Kun juga merupakan tokoh hebat di Medicine Capital, jadi dia diizinkan membawa orang-orangnya sendiri juga. Tempat ini telah ditempati oleh beberapa ahli yang kuat, dan biasanya, tidak ada yang bisa masuk. Jumlah orang yang dibawa oleh Elder Lin agak tinggi. Saat masuk, kelompok itu disambut oleh beberapa pembudidaya yang menjaga gua bawah tanah. Jika tidak, orang akan datang dan pergi dengan santai. Lin Kun tersenyum dan bertukar salam konvensional dengan mereka. Dia kemudian akhirnya memimpin Si Hao dan yang lainnya ke dalam tanpa halangan apapun. Gua bawah tanah itu dalam dan terisolasi. Hanya setelah menuruni 100 zang barulah mereka dapat melakukan perjalanan di tanah horizontal yang mengarah ke lembah. Mereka bisa melihat betapa sulitnya untuk menembus formasi saat itu, dan betapa besar harga yang dibayarkan untuk membuka rute ini. Masih ada sisa-sisa simbol di dalam gua kuno ini, dan aura menakutkan terus menyebar ke seluruh area ini. Jika mereka tidak rusak, orang normal akan segera mati tanpa meninggalkan sisa-sisa apapun saat bersentuhan dengan simbol-simbol itu. Dengan menyusuri Goa Purba, mereka segera sampai di daerah terang. Mereka telah memasuki bagian dalam lembah gunung tempat formasi pertama sebelumnya berbohong. Tempat ini seperti dunianya sendiri. Api gagak tersentak. Semua orang menjadi ketakutan. Wilayah ini terlalu besar, dan mereka tidak bisa melihat ujung dari tempat mereka berdiri. Mereka tidak yakin berapa kali lebih besar tempat ini daripada lembah gunung yang mereka lihat di dunia luar. Anda harus memahami bahwa ini hanyalah formasi pertama. Setelah ratusan ditambahkan bersama, seberapa luaskah itu? Mereka semua merasa seperti sakit kepala. Mungkinkah hutan belantara besar telah terkondensasi di sini? Semua orang mulai mencoba dan menilai formasi pertama ini, tetapi mereka menemukan bahwa itu benar-benar tidak ada habisnya. Dari sini, itu berarti ukuran sebenarnya dari lembah ilahi bahkan lebih tak terbatas. Menurutku 100 formasi yang ditambahkan bersama-sama harus mencakup beberapa puluh ribu li, bahkan mungkin lebih. Huo Linger berspekulasi. Wilayah seluas ini membuat gigi semua orang sakit. Betapa konyolnya ini. Formasi hebat ini menutupi puluhan ribu li, jadi betapa hebatnya orang yang menciptakan hal seperti itu. Ini benar-benar mencengangkan. Apa tujuan dari ini? Siapa yang begitu tidak masuk akal sehingga menghasilkan formasi sebesar itu? Singa berkepala 9 berbicara dengan nada yang agak bermasalah. Tidak ada kesempatan untuk hidup di sini, Si Hao mengungkapkan ekspresi heran. Tidak banyak vegetasi dalam formasi pertama ini, dan sedikit yang ada di sini berserakan. Sepertinya semua esensi spiritual di sini telah dihisap hingga kering. Selain formasi perlindungan, ada juga formasi kongregasi spiritual. Mereka semua terkonsentrasi di tengah lembah yang luas. Yun Si berpakaian ungu berbicara. Esensi spiritual dari puluhan ribu li seharusnya tidak semuanya bertujuan untuk memelihara batang tunggal dari akar spiritual itu, kan? Huo Linger menunjukkan ekspresi kaget. Tanaman apa itu? Jika ini benar, maka persyaratan untuk pertumbuhannya terlalu menakutkan. Bahkan Si Hao sangat terguncang. Lembah gunung ini jelas ditata oleh sosok hebat yang tak tertandingi, yang kemungkinan besar bukan milik dunia ini. Semua ini sengaja ditinggalkan oleh seseorang agar suatu hari nanti bisa diambil. Si Hao berkata dengan lembut, jika ini masalahnya,
maka individu yang tidak cocok akan muncul sekali lagi. Di bawah bimbingan Lin Kun, mereka sekali lagi memasuki gua kuno. Rute ini mengarah ke formasi kedua, dan pasti ada simbol spasial di sini. Ada jarak yang sangat jauh, namun mereka dengan cepat melewatinya dan tiba di tanah. Seperti yang diharapkan, formasi kedua tampaknya juga tidak terbatas. Itu mencakup ruang sebanyak formasi pertama, dan itu juga tanpa kehidupan. Tidak ada yang berharga di sini. Lin Kun mengingatkan, jika kita terus maju, itu akan berbahaya. Anak dewa obat meninggal dalam formasi ketiga, dan dia hanya mampu menembus sebagian dari batasan. Petik 2. Ayo pergi. Si Hao hanya ingin melihatnya, jadi dia jelas tidak akan mengambil risiko. Saat memasuki formasi ketiga, ada wilayah yang aman. Sudah ada 100 atau lebih orang di sini yang sedang mempelajari formasi atau mencoba menemukan sesuatu. Orang-orang ini terdiri dari tokoh-tokoh besar di pusat pengobatan bersama dengan murid dan keturunan mereka. Mereka berada di sini untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan surgawi. Meskipun kesempatan ini telah diberikan kepada mereka, jumlah hal yang bisa didapat di sini terbatas. Area aman ini tidak terlalu luas. Kabut kabur mengaburkan sekeliling, membuatnya sulit untuk melihat keluar dengan jelas. Banyak orang mencari di area itu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Ada beberapa fragmen artefak magis. Benar saja, ada banyak artefak yang hancur di sini seperti bendera formasi yang rusak, tulang simbol primordial yang hancur, dan kuali obat yang retak. Itu adalah sisa-sisa senior. Lin Kun berbicara dan menunjuk ke depan. Daging di tubuh itu telah lama menghilang, dan tulangnya berwarna abu-abu tua. Itu sangat tidak normal. Seolah-olah itu akan pecah karena sentuhan ringan. Itu telah menderita kekuatan formasi yang menakutkan. Selain itu, ada formasi pertemuan spiritual di sini yang telah sepenuhnya mengekstraksi semua esensi tubuh. Tinggal di sini terlalu lama akan menyebabkan drainase yang parah dari esensi seseorang. Mereka tidak tinggal di sini selama itu, tapi si Hao dan yang lainnya sudah memiliki perasaan seperti ini. Formasi ketiga belum sepenuhnya dihancurkan, dan karena itu, mereka bahkan tidak bisa tinggal di wilayah aman ini terlalu lama, atau ada kemungkinan mati. Elder Lin, Anda datang. Seseorang menyapa. Ahli waris Dewa Obat adalah guru leluhur kita dan sosok yang sangat tangguh. Dari penelitian kami, sepertinya dia berhasil masuk ke level dewa di tahap akhir hidupnya dan mengikuti diagram di sini. Petik 2. Informasi yang mereka ungkapkan sangat mengejutkan, langsung mengejutkan si Hao. Dia tidak bisa membantu tetapi mengamati dengan murid ganda itu. Apakah itu benar-benar ahli tingkat dewa? Si Hao gemetar dalam hati, karena dia melihat bahwa tulang tertentu belum sepenuhnya berubah menjadi abu-abu gelap. Ada jenis cahaya ilahi yang berkedip-kedip di sekitarnya dengan aura dewa yang melingkari. Bahkan seorang individu divine hanya berhasil menerobos 2,5 formasi sementara memiliki sebagian dari diagram formasi. Seberapa mengerikan tempat ini. Si Hao tidak lagi memiliki banyak harapan, karena tempat ini terlalu berbahaya. Apalagi setelah berkeliling tempat ini, dia tidak menemukan potongan perunggu itu. Memang ada satu. Tepat ketika dia merasa seperti dia menyia-nyiakan waktunya dan akan menyerah, murid ganda itu secara tidak sengaja menangkap aura aneh yang sama dengan potongan perunggu pada dirinya. Ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia segera bersukacita. Yang mengejutkan adalah separuh lainnya. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Episode ke-425, dengan judul Kasus Interspatial. Langsung ke dalam alurnya. Potongan perunggu itu tidak besar, dan karat hijau memenuhi permukaannya. Itu beristirahat begitu saja di dalam kabut. Bidak ini jelas merupakan bagian lain dari bidak perunggu milik si Hao,
dan kedua bidak itu bisa digabungkan menjadi satu. Jika bukan karena murid ganda, dia tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Kabut agak aneh dan membuatnya sehingga mata telanjang tidak bisa melihat dengan jelas. Ini sekali lagi membuktikan betapa menakutkannya individu bermata dua. Kapan saya bisa mengembangkan mata surgawi? Saya harus setidaknya bisa melihat melalui jenis fabrikasi ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian. Dia merasa sedikit pusing. Bidak perunggu itu tidak berada di wilayah yang aman, jadi untuk mendapatkannya, dia harus menerobos formasi dan masuk. Kamu benar-benar menemukannya. Burung merah besar itu kaget. Mereka datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan, dan tidak satupun dari mereka mengira akan segera menemukan target mereka. Ini adalah sesuatu yang telah hilang sejak tahun-tahun kuno. Untuk muncul kembali sekarang benar-benar di luar harapan mereka. Bahkan Lin Kun tercengang. Dia sudah datang ke sini kemarin dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah hampir membalikkan tempat ini, dia tidak menemukan satu hal pun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda buas itu benar-benar beruntung dan bisa melihatnya langsung. Ini terlalu tidak masuk akal, membuat hatinya yang awalnya pasrah sekali lagi mengutuk keras. Mungkinkah kupu-kupu ilahi yang legendaris benar-benar akan muncul kembali? Lin Kun sejenak tercengang. Meskipun usianya sudah cukup sehat, darahnya mulai bergerak kembali seperti anak muda. Ada kemungkinan untuk melihat keberadaan legendaris, dia gemetar saat berbicara pada dirinya sendiri. Si Hao dan yang lainnya semuanya diaduk dalam hati. Mereka diam-diam berpikir keras tentang cara mengeluarkan bidak perunggu itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambil tindakan tanpa pandang bulu. Anda harus memahami bahwa bahkan sosok tingkat dewa mati di sini setelah hanya menembus 2,5 formasi. Jaraknya tidak terlalu jauh. Kami mungkin bisa menggunakan teknik berharga untuk mengubahnya, kata Pelangi Luan. Sangat ingin mencobanya. Hati-hati. Kami akan menggunakan teknik perlindungan kami pada Anda. Mata burung merah besar berkedip dengan cahaya. Ayo lihat. Sejak tiba di ibu kota pengobatan, Pelangi Luan selalu mempertahankan bentuk manusianya. Jika tidak, kelompok mereka akan segera dikenali oleh orang lain. Itu duduk di dekat tepi formasi. 5 bulu berwarna cerah muncul dari punggungnya, masing-masing memiliki warna berbeda. Kemudian, dengan suara sua, mereka menyapu 5 pancaran cahaya ilahi dan memasuki formasi. Hong! Pada saat ini, pemandangan mengerikan meletus dalam formasi ketiga. Seolah-olah gelombang laut setinggi langit menelan segala arah. Lupakan area yang belum ditembus, hanya area aman yang bergetar hebat dari fluktuasi kekerasan. Rasanya seperti akan menghancurkan semua orang menjadi berkeping-keping. Dengan suara puh, Pelangi Luan batuk seteguk darah dan wajahnya memucat. Cahaya ilahi 5 warna telah dimakan dan tubuhnya sendiri mengalami kemunduran yang hebat. Mengerikan sekali. Itu hanya tes kecil tanpa memasuki formasi, namun itu menghasilkan serangan balik dari level ini. Si Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi masalah besar. Siapa yang mengambil tindakan secara acak? Apakah Anda ingin membunuh semua orang di sini? Di kejauhan, beberapa tokoh penting dari Medicine Capital memarahi dengan marah. Lin Kun buru-buru naik dan berbicara dengan mereka sebentar sebelum kemarahan mereka dipadamkan. Setelah itu, dia bisa belajar tentang apa yang terjadi di hari sebelumnya. Orang-orang ini juga pernah mengambil tindakan sebelumnya, dan akibatnya, cukup banyak orang yang terluka. Itu adalah titik di mana bahkan ada satu ahli pemberani yang demi menyebarkan kabut memasuki formasi. Dia langsung meledak, dan tubuh dan jiwanya padam. Pembentukan dewa jelas bukan sesuatu yang manusia bisa sentuh. Malapetaka besar pasti menanti mereka yang menginjak ke dalam,
kata Yunsi yang berpakaian ungu itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Burung merah besar itu sangat tidak mau. Jika dia tidak melihatnya, maka mau bagaimana lagi? Sekarang karena sudah sangat dekat, sulit untuk tidak mengambil tindakan. Si Hao berkeliaran di sekitar area ini. Dia secara alami tidak akan mundur di sini. Dia melihat fragmen artefak magis yang berserakan. Ini semua ditinggalkan oleh ahli waris Dewa Pengobatan. Ada diagram formasi, tapi sudah compang-camping. Hanya sebagian yang rusak yang tersisa. Lin Kun tahu tentang informasi ini, tetapi itu tidak berguna. Formasi itu bahkan tidak bisa ditembus dengan diagram formasi lengkap, atau bagaimana mungkin ahli waris Dewa Obat meninggal di sini. Jangan bertindak sembarangan. Dewa surgawi terlalu tinggi di atas kita, dan metode mereka bukanlah hal yang dapat kita pahami. Formasi yang mereka tinggalkan bisa membunuh dewa. Yun Si memperingatkan. Faktanya, setelah mengetahui tentang situasinya, kepala Si Hao dan yang lainnya semuanya terasa sakit. Lupakan tentang menggunakan teknik berharga, hanya kesadaran ilahi yang mereka kirimkan yang dimakan oleh formasi. Burung merah besar adalah yang paling malang. Sebagian dari kekuatan spiritualnya terputus dan larut di dalamnya. Menggunakan kekerasan jelas bukan pilihan. Bahaya yang terkait terlalu besar. Bidak perunggu itu jatuh di dalam formasi, namun tidak pecah. Seberapa kokoh itu? Si Hao dikejutkan oleh fakta ini, karena dia menemukan bahwa semua artefak magis lainnya hancur berkeping-keping begitu mereka memasuki formasi. Ini benar-benar barang yang bagus. Itu belum dihancurkan oleh formasi besar. Singa berkepala 9 itu mengangguk. Tunggu, biarkan aku melihat dengan seksama. Apa sebenarnya itu? Huo Linger berbicara. Dia ingin melihat bidak perunggu milik Si Hao. Apakah kamu menemukan sesuatu? Sang gagak api bertanya. Sepertinya cukup familiar. Saya pernah melihatnya sebelumnya di buku lama. Tampaknya ini adalah jenis kasus yang berharga, kata Huo Linger. Yi, kamu benar, memang begitu. Yunsi yang berpakaian ungu tercengang. Asal-usul kedua individu ini semuanya tidak biasa, dan mereka memahami beberapa hal tentang era kuno. Yang terakhir khususnya berasal dari pegunungan Archaic Divine, jadi dia secara alami tahu lebih banyak. Kasus berharga kuno adalah istilah yang disebut oleh orang-orang dari generasi selanjutnya. Itulah yang digunakan tokoh-tokoh hebat di tahun-tahun kuno untuk menyimpan barang-barang berharga mereka. Biasanya, yang disimpan di dalamnya adalah harta karun. Nama aslinya adalah kasus interspatial. Kasus jenis ini sangat istimewa. Selain pemiliknya, orang lain biasanya tidak dapat merusak atau membukanya. Wajah burung merah besar itu segera jatuh. Bahkan koper berharga itu pecah menjadi 2, jadi hal apa yang bisa dibicarakan di dalamnya? Ini terlalu mengecewakan. Petik 2. Salah. Barang di dalam kotak berharga mungkin belum tentu dihancurkan. Itu masih harus di dalam. Item semacam ini agak luar biasa, atau mengapa para ahli dari era kuno menyimpan harta terbesar mereka di dalamnya? Kata Yunsi. Huo Linger juga menyebutkan sesuatu yang dia dengar. Ada seseorang di masa lalu yang menemukan kasus interspatial, dan setelah tiba-tiba membukanya, perbendaharaan ilahi yang besar terungkap. Kisah-kisah ini segera membuat mata orang-orang ini terbakar oleh gairah. Karena kita tahu ini adalah kasus kuno yang berharga, kita mungkin bisa melakukan sesuatu. Yunsi tersenyum saat dia berbicara. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Si Hao tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Sambil memegang bidak perunggu, dia diam-diam mengujinya dengan kekuatan dewa. Itu segera melepaskan cahaya cemerlang, dan lebih dari 100 simbol naik. Yi, itu benar-benar menyala. Sangat cerah. Beberapa orang berteriak ketakutan.
Tidak hanya bagian perunggu di tangan Si Hao menyala. Setengah lainnya dalam formasi juga seperti ini. Karatnya terlepas, dan lebih dari 100 simbol menyala. Sepertinya bidak lainnya dipanggil dan ada semacam interaksi di antara keduanya. Situasi ini mengejutkan semua orang, dan mereka menoleh. Itu bergerak. Bidak perunggu dalam formasi sebenarnya bergerak perlahan di sepanjang tanah ke arah ini. Hong! Tiba-tiba, sambaran petir yang tebal menghantam bidak perunggu itu. Artefak magis yang normal pasti akan hancur berkeping-keping, tapi potongan perunggu ini tidak. Di luar formasi, tubuh Si Hao bergetar. Potongan perunggu di telapak tangannya tersentak, seolah mencoba melepaskan cengkeramannya. Bidak perunggu di tangannya bukanlah satu-satunya yang seperti ini, karena bidak dalam formasi itu juga dipanggil, seolah-olah tidak bisa ditahan di tempatnya. Hal ini sangat aneh dan misterius. Bahkan cahaya pembunuhan dari formasi ilahi tidak dapat menghancurkannya, dan bahkan Si Hao sedang berjuang untuk menahannya di tempatnya. Burung merah besar itu kaget. Orang lain menjadi iri dan berkerumun di sekitar tempat ini. Keluar! Si Hao berteriak dengan suara rendah. Dengan suara weng, cahaya cemerlang meletus di tangannya, seolah-olah ada matahari kecil di sana. Lebih dari 100 simbol mengelilingi kepingan perunggu dan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Begitu pula bidak perunggu dalam formasi juga seperti ini. Kali ini, akhirnya terbang ke arah ini. Hong Long Long. Seolah-olah langit dan bumi terbalik. Fluktuasi dalam formasi ini sangat menakutkan, dan ruang itu tampak seperti akan meledak. Semua jenis cahaya ilahi bergegas keluar, mendatangkan malapetaka di dalam formasi. Mereka meretas bidak perunggu itu, tetapi mereka masih belum bisa menghancurkannya. Sial! Akhirnya, suara dering terakhir dirilis, dan kedua bagian itu bertabrakan. Jahitan seperti benang di antara keduanya memancarkan cahaya menyilaukan, dan kemudian dengan cepat meredup, membentuk kepingan perunggu persegi panjang seukuran kepalan tangan. Kelihatannya bukan kasus dan tampaknya benar-benar kokoh, singa berkepala 9 berbicara. Salah, setelah diaktifkan, itu akan membentuk dunia kecil, dan di dalamnya tersimpan harta karun. Yunsi berpakaian ungu berbicara. Apa? Burung merah besar mulai ngiler. Kasing berharga seperti ini bisa berisi dunia kecil. Ini jelas merupakan objek ilahi yang langka. Tak heran para ahli kuno menggunakan barang-barang ini untuk menyimpan harta karun mereka. Dao teman-teman, harta macam apa yang kamu dapatkan? Apakah Anda mengizinkan kami untuk melihatnya? Orang-orang di belakang mereka melihat koper berharga bersinar seterang matahari dengan mata kepala mereka sendiri. Sekarang tempat ini menjadi tenang kembali, ada beberapa individu dengan ekspresi kuat mengungkapkan keserakahan mereka. Ayo tinggalkan tempat ini dulu, kata Si Hao. Dia tidak keberatan melawan orang-orang ini dan benar-benar menekan mereka, tapi dia sedang tidak mood sekarang. Dia ingin segera membuka koper berharga itu. Hamparan cahaya keemasan melonjak dan mengelilingi mereka semua saat dia menggunakan teknik kunpeng. Dia berubah menjadi seberkas petir emas dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Mereka meninggalkan formasi besar dan tiba di luar lembah gunung. Kelompok mereka segera mulai mempelajari kasus interspatial ini. Selain pemiliknya, sulit bagi orang lain untuk membukanya kecuali jika ada kebetulan atau kejadian tak terduga, Huo Linger mendesah dan berkata. Mereka tidak menemui kejadian tak terduga. Kasus interspatial berulang kali bertukar tangan, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan Lin Kun merasa iri dan mencobanya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah tanpa daya. Kaisar kupu-kupu ada di dalam koper berharga ini. Mungkinkah ada harta ilahi lainnya di dalamnya? Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak burung merah besar itu mengeluarkan air liur. Pada akhirnya, Si Hao mengatupkan giginya.
Sambil memegang koper berharga, dia mentransmisikan suara secara diam-diam ke pagoda kecil dan berkata, "Gunakan satu transaksi." Pagoda kecil itu menjawab, "Wu, aturan yang sama. Batu matahari dari masa lalu akan menggunakan satu kesempatan untuk membantu Anda. Ini akan habis sekarang." Petik 2. Si Hao merasa seperti berdarah di dalam. Ini tidak berguna, seberapa berharganya batu matahari. Itu dikenal sebagai harta karun yang luar biasa. Harga untuk meminta bantuannya sekalipun terlalu boros. Itu tidak akan berhasil. Kali ini, saya ingin Anda membantu saya masuk ke lembah gunung ini dan mengambil sebatang obat yang berharga. Koper berharga ini baru saja dibuka di sepanjang jalan, kata si Hao. Meskipun dia tahu bahwa pagoda kecil kemungkinan besar akan mengumumkan harga tinggi karena ada lebih dari 100 formasi di sini, dia tidak pernah menyangka itu akan sangat konyol. Kecuali jika Anda bertukar dengan lebih dari 100 harta surgawi, itu tidak mungkin. Pagoda kecil itu sangat sederhana. Kamu terlalu banyak penipu. Si Hao sangat marah. Tentu saja, ini semua diteruskan ke dalam, jadi tidak ada seorang pun di luar yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Apa kau tahu formasi macam apa ini? Bahkan jika dewa datang, kebanyakan dari mereka akan mati. Akar spiritual di dalam lembah khususnya adalah sesuatu yang harus Anda lupakan. Itu adalah sesuatu yang ditanam seseorang untuk sementara di dunia ini. Kesengsaraan akan menimpa siapapun yang mencoba untuk memindahkannya, dan itu pasti akan memprovokasi orang itu untuk turun. Pagoda kecil itu memperingatkan dengan nada yang sangat muram. Si Hao ketakutan. Tempat ini memang luar biasa. Seseorang harus tahu bagaimana menjadi puas dengan apa yang dimilikinya. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan kaisar kupu-kupu, maka itu juga kesempatan yang menantang surga, kata pagoda kecil itu. Itu sebenarnya memiliki evaluasi yang tinggi terhadap jenis kupu-kupu emas ini. Si Hao memberikan tampilan terakhir pada kasus kuno ini dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak heran wanita berpakaian abu-abu itu memperingatkannya untuk meninggalkan Medicine Capital. Sepertinya tempat ini akan menjadi medan perang. Baiklah, bantu aku membuka kasus interspatial ini dulu, kata si Hao. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.